Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah. Di video kali ini kita akan belajar tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Tumbuhan memiliki struktur dan fungsi tertentu yang dapat melangsungkan mekanisme kehidupan. Mekanisme setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang unik dan berbeda. Oleh karena itu, mekanisme pada tumbuhan bisa menginspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan suatu teknologi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Apa saja ya teknologi tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, panel surya. Panel surya adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, akan menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui konduktor dan menjadi arus listrik. Mekanisme kerja panel surya terinspirasi dari proses fotosintesis pada daun. Proses fotosintesis membutuhkan cahaya, karbon dioksida, dan klorofil yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya, kemudian elektron pada klorofil bergerak melalui saluran yang menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Selanjutnya, muatan positif bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi berupa ATP dan NADPH. ATP dan NADPH digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Berikut ini adalah reaksi pada panel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang kedua, sensor cahaya. Contoh penggunaan sensor cahaya adalah lampu penerang jalan. Lampu penerang jalan mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor dan saklar pengatur on-off. Fotoresistor mampu mendeteksi ada dan tidaknya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor adalah resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya, sehingga apabila ada cahaya akan mampu menghantarkan listrik. Saat menjelang pagi, cahaya matahari akan mengenai resistor yang mengakibatkan listrik mengalir menuju saklar. Saklar menjadi aktif dan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerang jalan menjadi mati. Saat menjelang malam, arus listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor. Akibatnya, tidak ada arus listrik yang menuju saklar, sehingga saklar dalam kondisi on dan lampu penerang jalan akan menyala. Mekanisme pada lampu penerang jalan terinspirasi oleh mekanisme pada tumbuhan kaktus. Kaktus hidup di gurun pasir yang kering sehingga memiliki stomata yang unik. Stomata akan membuka pada malam hari dan akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga.
sel penjaga memiliki reseptor cahaya yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari, fotoreseptor akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan stomata menutup. Sedangkan malam hari, air dipompa lagi ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga menjadi lebih besar dan stomata akan membuka. Yang ketiga, lapisan pelindung dan pengkilap. Pada permukaan daun talas dan teratai, dilindungi oleh lapisan kutikula. Kutikula tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan basah. Lapisan lilin juga mampu mencegah menempel debu dan kotoran, sehingga membuat daun tetap bersih. Mekanisme ini diadopsi oleh ilmuwan untuk pembuatan cat yang tidak mudah kotor. Kemudian lapisan pengkilap dan lapisan anti air. Misalnya pada semir sepatu, lapisan pengkilap mobil, dan perabotan rumah. Yang keempat, alat pemurnian air. Perairan yang ditumbuhi eceng gondok, kondisi airnya jernih. Hal ini karena akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang rapat dan mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air, sehingga air menjadi bersih. Zat-zat beracun juga dapat diserap oleh eceng gondok. Apabila sel akar eceng gondok diamati dengan mikroskop, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran dan daya ikat tertentu. Salah satu salurannya yaitu aquaporin. Aquaporin adalah saluran yang hanya dilewati oleh air sehingga partikel lain tidak dapat masuk. Mekanisme ini menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga menghasilkan air yang jernih. Nah, itu tadi beberapa contoh teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi kamu ya. Agar kalian tidak mudah lupa, silakan kalian tuliskan materi tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.